Saya bukan akademisi seperti mereka yang mereka sebut-sebut di situ. Saya tidak seperti itu. Saya selalu tampilkan data, ya. Saya selalu tampilkan data. Bahkan kalau saya dituntut sekalipun, saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya jelaskan. Jadi jangan menyamakan saya dengan siapapun. Saya tidak, ya bahkan yang mengaku-ngaku mereka lulusan-lulusan mana itulah ya. Saya kurang tertarik untuk menyinggung mereka. Oke, mari kita lihat dasar teologis. Di bagian ini Bapak Ibu, saya tidak langsung masuk kepada perjamuan malam terakhir yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi saya menerawang lebih jauh yang disebut tipologi. Tipologi dalam perjanjian lama yang pemenuhannya nanti dalam ekaristi yang dilakukan oleh umat perjanjian baru. Yaitu yang disebut dalam kitab Wahyu perkawinan anak domba. Itu puncaknya. Oke? Nah, maka dari itu tipologi yang saya tampilkan ini tidak sempurna, dalam arti tidak seluruhnya saya kupas. Saya hanya tampilkan beberapa saja tipologi ekaristi yang ada dalam perjanjian lama. Dan bagaimana penggenapannya dalam perjanjian baru. Mari kita lihat satu persatu. Tipologi yang pertama atau jejak ekaristi dalam perjanjian lama itu bisa kita lihat dari kisah, ya. Dari kisah Abraham itu mengorbankan putra tunggalnya Ishak. Merupakan tipologi ekaristi dalam kitab Kejadian. Mengapa itu tipologi? Bagaimana Bapa atau Allah Bapa itu mengorbankan Kristus sebagai kurban Paskah. Dan ingat Bapak Ibu, perayaan ekaristi itu terkait dengan kurban Paskah. Oke? Jadi tipologi yang pertama adalah Abraham mengorbankan putra tunggalnya, Allah Bapa mengutus putra tunggalnya, ya, mempersembahkannya sebagai korban Paskah dalam perjanjian baru. Meskipun Abraham tidak jadi menyembelih Ishak, tetapi diganti dengan domba Paskah yang disebut dalam perjanjian lama. Domba Paskah itu telah tergenapi dalam diri Kristus, sang anak domba Allah. Itu yang pertama. Dan Ishak dan juga Kristus itu memiliki banyak kesamaan dalam hal-hal tertentu yang bisa kita lihat. Kelahirannya itu secara ajaib. Begitu juga ketika istri Abraham yang bernama Sarai, ketika dia mengandung, usianya sudah lanjut. Dalam bahasa biologisnya tidak mungkin lagi punya anak. Begitu juga yang terjadi dengan Bunda Maria. Dia seorang gadis yang belum pernah disentuh seorang laki-laki, kata Bunda Maria ya, dalam Injil Lukas. Tetapi dia mengandung karena suatu keajaiban, dinaungi oleh Roh Kudus, yang kita bahas kemarin. Kemudian, persamaan yang kedua adalah anak yang dijanjikan. Anak yang dijanjikan. Oke, Ishak adalah anak terjanji yang diberikan Allah kepada Abraham. Kristus adalah janji penyelamatan Allah yang dinubuatkan oleh para nabi yang tergenapi di dalam diri Kristus sang anak domba. Kemudian yang selanjutnya putra tunggal. Dalam kitab Kejadian disebut bahwa Abraham memiliki putra tunggal bernama Ishak. Anak terjanji. Kemudian selanjutnya di dalam kitab suci, terutama Yohanes 1 ayat 18, dikatakan bahwa Kristus adalah putra tunggal Allah. Kemudian yang selanjutnya membawa kayu kematian mereka ke gunung yang sama, ke gunung Moria. Artinya apa? Kristus memanggul salibnya menuju Golgota. Ishak dalam kisah itu juga membawa kayu bakar untuk pengorbanan dirinya. Untuk dirinya dikorbankan, dibakar.
Itulah beberapa persamaan-persamaan yang bisa kita lihat. Masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Nah, dalam tipologi Ishak menggambarkan Kristus dalam hubungan yang unik yang memiliki mempelai wanita, Ishak dengan Ribka dan Yesus dengan gereja. Oke? Ishak dengan Kristus itu, ya, Ishak itu adalah suatu tipologi dari Kristus. Sehingga mempunyai hubungan yang unik di situ. Yaitu Ishak dengan Ribka, ya. Yaitu istrinya ya Bapak Ibu ya, istrinya Ishak, oke. Dan Yesus dengan mempelainya yang adalah gereja dalam konteks iman. Kemudian, apakah pemakaian roti perjamuan atau hosti dalam suatu ibadah atau ekaristi itu juga ada dalam perjanjian lama? Ada. Bahkan di sini saya tidak tampilkan juga ya kisahnya Daud Bapak Ibu ketika orang-orang Yahudi melihat Yesus dan para murid memetik gandum pada hari Sabat kan. Lalu Yesus di situ mengatakan bahwa pengikut-pengikut Daud masuk ke dalam bait Allah dan mengambil roti persembahan. Oke, itu saya tidak tampilkan di sini ya, karena terlalu banyak. Ya. Hanya saya ambil bagian-bagian tertentu saja. Untuk menunjukkan bahwa perayaan Ekaristi itu sudah ada tipologinya dalam perjanjian lama. Salah satunya adalah yang kita abadikan Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah roti dan anggur ketika dipersembahkan oleh Melkisedek. Bapak Ibu nanti coba cek ya doa syukur agung pertama ya. Bukan baper, bahasanya itu yang benar lah. Bahasamu itu yang benar. Masa Anda samakan saya dengan yang Anda tulis di situ? Itu sopan nggak? Bermedia sosial lah dengan bijaksana. Saya kurang tahu Anda orang tua atau bukan. Tidak sopan semacam itu. Makanya saya bukan baper, saya menegur Anda. Saya menegur Anda, saya kasihan dengan Anda itu. Bermedia sosial itu dengan bijak. Oke? Ngomong itu dengan bijak. Siapa tahu ada yang tersinggung dengan omongan Anda, menyebut Tuhan agama lain. Dengan mengatakan saya mirip dengan itu. Itu kurang ajar namanya. Bukan saya baper. Kalau Anda ditangkap nanti channel saya yang jadi masalah kan? Padahal channel saya tidak pernah menghina orang lain. Jadi kalau Anda tidak mau menonton ini, silakan pergi ke tempat lain yang di sana berisi penghinaan-penghinaan terhadap orang lain. Saya tidak suka itu. Kalau saya membalas sesuatu, saya selalu tampilkan data. Perhatikan semua channel saya, apakah saya hanya ngomong asal-asalan. Oke? Baik. Kemudian Bapak Ibu, kalau Anda nanti mengecek doa syukur agung pertama Gereja Katolik, itu nanti disebut tentang bagaimana Melkisedek mempersembahkan roti dan anggur. Disebutkan nama Melkisedek di situ. Merujuk kepada apa? Tipologi ekaristi dalam perjanjian lama kepada yang telah digenapi dalam Gereja Katolik. Nanti kalau ada waktu saya buka ya Bapak Ibu ya. Tolong ingatkan saya nanti kita buka ya doa syukur agung pertama kalau ada waktu. Oke, saya bahas dulu karena ini ada sekitar 30 slide Bapak Ibu ya. Cukup banyak ini. Oke, ada tambahan yang cukup banyak. Lain dari yang lain. Oke, jadi di dalam doa syukur agung Gereja Katolik, terutama doa syukur agung yang pertama, ada menyebut tentang Melkisedek mempersembahkan roti dan anggur. Dan itu bisa dicek di dalam Kejadian 14 ayat 18. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Oke, yang bernama Agil di situ juga saya sering menegur ya, Agil ya. Jadi begini, Agil. Kita itu harus bersih pikiran kita. Kalau pikiran kita penuh dengan kebencian, pasti ketika kita ngomong sesuatu itu tanpa data.
Atau kita ngata-ngatain tanpa kita punya dasar. Jadi saya ingatkan lagi si Agil, kalau Anda komen di situ, mohon Anda menyimak. Saya tahu Anda bukan dari kekristenan, tapi mohon yang sopan. Oke? Biar bersih pikiran kita. Oke? Oke. Baik. Kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, dalam kurban Ishak dan persembahan Melkisedek itu adalah jejak ekaristi yang saat ini ada dalam gereja Katolik. Kenapa? Faktanya ekaristi itu hadir dalam 3 tahap berbeda dalam sejarah keselamatan. Yang pertama, dalam perjanjian lama, ekaristi itu hadir sebagai lambang, figur, tipologi. Ya, sebagai lambang, sebagai gambaran, sebagai figur, sebagai tipologi tentang kedatangan Mesias, dan itu tergenapi ketika kedatangan Mesias. Dan di zaman gereja hadir dalam bentuk sakramen, maka disebut sebagai sakramen ekaristi. Oke Bapak Ibu, jadi tergenapi tipologi itu ketika Mesias datang, menggenapinya dan mewarisi kepada gereja sebagai suatu sakramen. Maka ekaristi itu bukan sembarang kebaktian, itu sakramen. Oke? Itu warisan dari Kristus kepada para rasulnya yang diteruskan hingga pada abad ke-21 ini. Yang dimaksud oleh figur atau tipologi, kemarin Paman Padua juga sudah menjelaskan. Ya, yang dimaksud figur atau tipe atau tipologi adalah ya sebagai persiapan Bapak Ibu ya. Sebagai persiapan ya, miniatur ya, kemarin juga contoh dari Paman Padua, sebagai miniatur terhadap sesuatu yang akan tergenapi. Maka dikatakan tipologi itu maksudnya adalah suatu miniatur sebelum terbentuknya tubuh mistik Kristus, yakni gereja, yang mencapai puncaknya dalam kisah perkawinan anak domba. Bapak Ibu silakan dibaca dengan lengkap Wahyu 21 itu. Di sana dikatakan nanti kita bersama-sama bersama Kristus di sana ya, mengadakan perjamuan lah kira-kira seperti itu, seperti ekaristi itulah ya. Silakan Bapak Ibu baca secara detail. Itu juga kenapa ya Scott Hahn itu seorang pendeta yang terkenal di Amerika ya. Dia bisa pindah itu karena dia menemukan tipologi ini Bapak Ibu. Dan jangan salah, yang saya sampaikan ini persis seperti yang dipahami dalam beberapa buku Scott Hahn. Oke? Jadi kalau Anda mau mendalami lebih jauh, silakan cari buku-buku Scott Hahn. Ada yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia juga.